Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Cermatika. Video kali ini masih melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Tapi di video kali ini, poin yang akan dibahas adalah tentang variansi atau ragam. Kemudian yang kedua ada simpangan baku atau deviasi standar. Nah, untuk rumusnya seperti ini ya. Saya perlihatkan dulu rumusnya. Jadi, S kuadrat sama dengan 1/n, kemudian dikalikan xi dikurang x bar, kemudian dikuadratkan. Nah, itu untuk yang ragam. Kemudian untuk yang simpangan baku sebenarnya sama saja ya rumusnya, cuma bedanya kalau tadi kan yang dicari itu S kuadrat. Sekarang justru yang dicari adalah S-nya. Ketika kuadrat hilang, maka ruas kanannya itu menjadi akar dari si variansi yang tadi, rumus yang tadi. Ya kan, sama kan? Cuma bedanya ada akarnya karena di sini yang dicari S-nya doang. Sedangkan variansi atau ragam ini yang dicari adalah S kuadrat. Seperti itu. Jadi rumusnya seperti melanjutkan gitu ya. Nah, untuk supaya lebih paham langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan variansi dan simpangan baku dari data 8, 7, 5, 3, dan 2. Nah, tadi rumusnya itu kan 1/n dalam kurung dikalikan xi dikurang x bar, kemudian dikuadratkan. Nah, di sini yang belum kita dapatkan x barnya ya, lagi-lagi sama seperti video sebelumnya, kita harus mencari x barnya terlebih dahulu. X bar itu adalah rata-rata hitung. Tinggal ditambah aja nih datumnya, di jumlah semuanya, kemudian dibagi jumlah datumnya. Di sini kan ada 5 angka ya, 5 datum. Berarti dijumlah kemudian dibagi 5. Ternyata hasilnya 5. Itu untuk X barnya. Nah, tadi balik lagi ke rumusnya. Rumusnya itu kan 1/n dalam kurung xi dikurang x bar dikuadratkan. Nah, kita harus mencari dulu nih xi per x bar dikuadratkannya dulu. Jadi masing-masing datum ini harus kita kurangkan dengan x bar, kemudian dikuadratkan. Mirip-mirip sama video sebelumnya, cuman kalau video sebelumnya itu tidak dikuadratkan, hanya diberi tanda mutlak. Nah, kalau ini dikuadratkan. Jadi 8 dikurang 5, hasilnya 3 kan, 3 dikuadratkan jadi 9. Kemudian 7 dikurang 5, hasilnya 2, 2 dikuadratkan jadinya 4. 5 dikurang 5, 0, 0 dikuadratkan jadinya 0. Nah, yang 3 dikurang 5 itu kan hasilnya negatif 2 ya. Negatif 2 dikuadratkan, berarti kan negatif 2 dikali negatif 2, makanya hasilnya menjadi positif, positif 4. Makanya di sini hasilnya nggak ada yang negatif. Ya, begitu pula yang 2 dikurang 5. Hasilnya negatif 3, tapi ketika dikuadratkan jadinya positif 9. Setelah dijumlah, ternyata hasilnya adalah 26. Nah, ini belum selesai ya, karena masih ada rumusnya 1/n. Jadi 1/n dikali hasilnya ini yang 26. Nah, n-nya itu dari mana? N-nya itu jumlah datumnya. Tadi jumlah datum itu ada 5. Jadi 1/5 dari 26 ini, 1/5 dikali 26. Jadinya kan 26/5 kan. 26/5 itu sama aja kalau dijadiin pecahan campuran itu 5 1/5. Tapi kalau misalkan hasilnya kalian nulis 26/5 ya sudah betul. Seperti itu. Itu untuk variansinya, S kuadratnya, hasilnya 26/5. Nah, untuk mencari simpangan baku, ya berarti tinggal diakarin aja nih, akar dari 26/5 gitu. Nah, kalau dipisah jadinya akar 26 per akar 5. Nah, ini balik lagi nih ke bab-bab awal ya. Bab awal-awal tentang akar, kalau misalkan dalam pecahan itu penyebutnya tidak boleh dalam bentuk akar seperti ini. Jadi harus dirasionalkan dengan cara dikali akar 5 juga ya. Jadi atas dan bawah sama-sama dikali akar 5. Jadi 26 dikali akar 5 itu hasilnya akar 130. Kemudian akar 5 dikali akar 5, ya akarnya hilang ya. Jadinya 5. Jadinya hasilnya 1/5 akar 130 ya. Kalau misalkan diubah dalam bentuk desimal jadinya 2,28 seperti itu. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, hitung deviasi standar dari data pada tabel berikut. Deviasi standar itu simpangan baku ya, sama aja tadi.
Ini ada datanya, untuk X-nya itu ada 2468, untuk F atau frekuensinya itu ada 4583. Seperti biasa saya susun ke bawah dulu ya, seperti ini, kemudian F-nya itu saya jumlahkan. Jadi ternyata jumlahnya itu 20, jadi ada 20 data. Nah, langkah pertama, kalian harus mengkalikan dulu si X-nya ini sama si F-nya. Jadi saya tulis FI dikali XI ya. Jadinya 2 kali 4, kemudian 4 kali 5, dan seterusnya. Nah, dan di sini juga saya jumlahkan, ternyata jumlah dari FI dikali XI ini adalah 100. Nah, setelah ini baru kita mencari rata-ratanya dulu atau X-barnya. Untuk mencari rata-rata itu kan FI dikali XI, jumlahnya ini yang 100 ini, kita bagi dengan si jumlah FI, yaitu 20. Jadi 100 dibagi 20. Jadi rata-ratanya itu adalah 5. Ya, ini untuk langkah pertamanya. Kemudian sama seperti yang contoh sebelumnya tadi, kita kurangkan si X sama si X barnya ini, kemudian dikuadratkan ya. Jadinya 2 dikurang 5 dikuadratkan, hasilnya 9. Kemudian 4 dikurang 5 dikuadratkan, hasilnya 1, dan seterusnya ya. Setelah ini baru dikalikan dengan FI-nya. Jadi yang hasil XI dikurang X bar dikuadratkan ini kita kalikan dengan FI ya. Jadi 4 dikali 9, 5 dikali 1, dan seterusnya. Saya taruh di sebelah kanan nih ya. Kemudian hasilnya juga dijumlah, jadinya 76. Nah, setelah ini baru mencari deviasi standarnya atau simpangan baku dengan cara akarkan si hasil dari tabel yang paling kanan ini yang hasilnya 76, kemudian dibagi dari hasil jumlah FI-nya. Jadi akar dari 76 per 20 ya. Caranya sama seperti sebelumnya. Bagian penyebut nggak boleh akar 20, jadi kalian rasionalkan seperti yang tadi. Maka di sini saya langsung saja tulis hasilnya ya. Ternyata hasilnya itu 1/5 dikali akar 95. Ternyata hasilnya adalah 1,95. Seperti itu. Jadi poin-poin di video kali ini sebenarnya mirip-mirip ya dengan video sebelumnya, cuma tadi bedanya kalau di video kali ini atau di simpangan baku ini dan ragam itu dikuadratkan. Kalau yang sebelumnya itu diberi tanda mutlak. Jadi silakan dipelajari lagi, dipahami kembali. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai bertemu di Cermatika berikutnya. Wassalamualaikum.